Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Taubat, Kewajiban Seumur Hidup, buah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan di bab yang ketujuh. Penulis berkata, keutamaan taubat nasuha. Yang pertama, taubat menghapuskan dosa-dosa seolah-olah ia tidak berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah ia tidak berdosa. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat Sahih Jami'us Shaghir nomor 3008, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, mengganti kejelekan menjadi kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna aqwamun law aktharu minas sayyiati alladhina baddala Allahu azza wa jalla sayyiatihim hasanatin." Sungguh ada beberapa kaum, bila mereka banyak berbuat kesalahan-kesalahan, maka mereka bercita-cita menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan mengganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebajikan. Hadis hasan riwayat Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Lihat Sahih Jami'us Shaghir nomor 5359. Yang ketiga, membawa kepada kesuksesan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Quran Surat Al-Qasas ayat 67. Yang keempat, jalan menuju surga dan penghalang dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 60. Yang kelima, membersihkan hati, menghapuskan dosa dan membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Il tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma." Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Para pendengar rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada bab 8.
Penulis berkata, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersegera menuju ampunannya. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Yang kedua, lalai untuk bertaubat. Ini merupakan salah satu kesalahan yang sering terjadi. Akan tetapi sedikit sekali orang yang menyadarinya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ada dosa yang tersembunyi dan ada pula dosa yang tidak diketahui bahwa itu adalah dosa. Yang ketiga, takut apabila kembali berbuat dosa. Pendapat ini sangat keliru. Bahkan wajib bagi seorang hamba untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bisa saja ia meninggal dunia sementara ia belum sempat bertaubat. Yang keempat, takut celaan manusia. Celaan ini biasa dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, sehingga orang-orang yang ingin bertaubat enggan melakukannya karena takut terhadap celaan dan hinaan mereka. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Bagaimana mungkin ia mengutamakan rasa takutnya kepada manusia melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh manusia? Hanya Allah sajalah yang pantas ditakuti olehnya. Yang kelima, tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir, bermaksiat dan fasik. Mereka yang tertipu ini tidak menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sungguh Allah akan memanjangkan angan-angan orang yang berbuat zalim hingga apabila tiba waktunya Allah mengadabnya, dia sekalipun tidak akan pernah melepaskannya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Lalu ia pun mendatangi rahib tersebut seraya berkata, sesungguhnya jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah mungkin baginya taubat? Rahib pun menjawabnya, tidak. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan menyempurnakannya menjadi 100 jiwa. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Lalu ia berkata kepadanya, sesungguhnya jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah masih mungkin baginya untuk bertaubat? Orang alim itu pun menjawab, ya. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dia dengan taubat? Pergilah ke tempat ini dan ini, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu, karena tempatmu adalah tempat yang jelek. Maka laki-laki ini pun menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika di pertengahan jalan,
maut pun menjemputnya, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih untuk mengambil ruhnya. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang untuk bertaubat dengan hatinya menghadap Allah. Malaikat azab berkata, sesungguhnya orang ini belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun bersepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah oleh kalian jarak kedua tempat tersebut, yaitu jarak antara tempat jelek yang ia tinggalkan dengan tempat yang baik yang sedang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur kedua jarak tersebut, dan mereka mendapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju, maka ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, beralasan dengan takdir. Syariat melarang seorang muslim berhujjah dengan takdir dalam masalah dosa dan maksiat. Berhujjah dengan takdir hanya dibolehkan dalam hal musibah. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, kita wajib bersabar menerima setiap musibah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena hal itu merupakan cerminan sempurnanya keridhaan kita terhadap ketentuannya. Adapun kemaksiatan tidak boleh seorang pun melakukannya. Namun apabila seseorang telah terjerumus ke dalamnya, hendaknya ia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dengan demikian kita wajib bertaubat dari segala macam dosa dan bersabar ketika menghadapi musibah. Syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 148. Inilah para pendengar sekalian yang bisa Al-Faqir bacakan. InsyaAllah pada rekaman-rekaman berikutnya akan kita lanjutkan, dan pembacaan yang terakhir adalah bab 9 hingga bab 10. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.